Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang apresiasi puisi anak dengan pendekatan analitik yang beranggotakan saya sendiri, Nima Zdamahya, dengan NIM 1914485, dan rekan Saya Fadilatus Safriana dengan NIM 191400123. Selanjutnya, pembahasan pertama akan dipaparkan oleh Fadilatus Safriana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendekatan analitik. Pendekatan analitik itu pendekatan yang berusaha memahami unsur-unsur intrinsik dalam suatu cipta sastra tersebut, melihat bagaimana hubungan antara unsur-unsur yang satu dengan lainnya, serta peranan unsur-unsur tersebut. Nah, pendekatan apresiasi karya sastra dengan cara membedah dan memahami unsur-unsur atau elemen-elemen yang membangun karya itu sendiri. Unsur yang dimaksud dalam karya sastra terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membentuk karya sastra yang terdapat dalam karya itu sendiri, seperti tema, alur, amanat, bahasa, setting, dan sebagainya. Lalu, unsur ekstrinsik adalah unsur yang membentuk karya sastra yang berasal dari luar karya sastra tersebut, seperti latar belakang pengarang, politik, budaya, agama, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu prinsip dari pendekatan analitik. Yang pertama, cipta sastra itu dibentuk oleh elemen-elemen tertentu. Yang kedua, setiap elemen dalam cipta karya sastra memiliki fungsi tertentu dan senantiasa memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun karakteristik tersebut berbeda. Yang ketiga, dari adanya karakteristik setiap elemen itu, maka antara elemen yang satu dengan elemen yang lain pada awalnya dapat dibahas secara terpisah, meskipun pada akhirnya setiap elemen itu harus disikapi sebagai suatu kesatuan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nilna. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pendekatan analitik. Yang pertama yaitu membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua yaitu setelah puisi itu dibaca, pembaca akan lebih lanjut menampilkan pertanyaan atau pertanyaan yang berkaitan dengan unsur yang dianalisis. Yang ketiga, menampilkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan unsur-unsur yang dapat membangun cipta sastra yang dibacanya. Dan yang terakhir, membaca ulang sambil berusaha menganalisis setiap unsur yang telah diterapkan. Ya, di sini saya akan contoh dari pendekatan analitik dalam apresiasi puisi anak yang berjudul Teman Terhebat oleh Asyidik Al-Ja'far. Teman, kau bagaikan obat yang menyembuhkan setiap lukaku, yang selalu membuatku tersenyum dan bahagia. Teman, kau seperti pahlawan yang hebat, kau seperti rumah yang melindungiku. Terima kasih, oh teman terhebat. Pertemanan kita tak mungkin kulupa untuk selama-lamanya, karena kenangan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
puisi yang saya bacakan tadi akan saya analisis dengan menggunakan pendekatan analitik. Yang pertama yaitu menggunakan unsur intrinsik. Pertama yaitu tema. Tema dari puisi tersebut, seorang anak yang menyayangi teman dekatnya dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah diberi seorang teman dekat yang baik. Yang kedua yaitu diksi atau pilihan kata. Dalam contoh puisi di atas, seperti terima kasih oh teman terhebat, pertemanan kita tidak mungkin kulupa untuk selama-lamanya, karena kenangan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu adalah kata-kata yang mudah dimengerti atau diungkapkan oleh anak-anak. Yang ketiga yaitu rima. Rima yang digunakan pada puisi tersebut adalah teman terhebat. Merupakan rima yang tidak beraturan. Yang keempat yaitu tipografi. Tipografi itu adalah pada puisi teman terhebat tersebut yang pertama, satu bait terdapat 3 baris, satu baris terdapat 3 sampai 14 kata. Unsur intrinsik yang selanjutnya, pengimajian. Pengimajian pada puisi teman terhebat adalah sebagai berikut. Teman itu penglihatan, kau bagaikan obat yang menyembuhkan setiap lukaku, itu perasa, yang selalu membuatku tersenyum dan bahagia, itu perasa, teman itu penglihatan, kau seperti pahlawan yang hebat, merupakan perasa, kau seperti rumah yang melindungiku, merupakan perasa, terima kasih oh teman terhebat, itu merupakan penglihatan, pertemanan kita tak mungkin kulupa untuk selama-lamanya, itu merupakan perasa, karena kenangan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, itu juga merupakan perasa. Yang selanjutnya yaitu kata konkret. Pada puisi tersebut, puisi dituliskan dengan kata-kata yang konkret untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Kata-kata harus diperjelas, seperti dalam puisi teman terhebat, melukis bahwa perasaan seseorang anak yang menyayangi teman dekatnya yang selalu bisa membuat dia bahagia dan tersenyum ketika terluka. Dan sesuatu yang baik diibaratkan sebagai pahlawan dan rumah pelindung, seperti pada kata dalam baris, kau seperti pahlawan yang hebat, kau seperti rumah yang melindungiku. Nah, yang selanjutnya yaitu nada dan suara. Nada dan suasana. Nada dan suasana pada puisi teman terhebat adalah senang, bahagia, dan bersyukur. Selanjutnya, yang terakhir dari unsur intrinsiknya yaitu amanat. Amanat yang bisa diambil dari puisi teman terhebat adalah kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kita teman atau sahabat, karena sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendirian. Kita sebagai manusia akan senantiasa membutuhkan teman atau sahabat untuk hidup bersama. Kita harus menyayangi teman atau sahabat kita karena sahabat mempunyai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis unsur ekstrinsiknya. Yang pertama, unsur nilai. Unsur nilai yang terdapat dalam puisi teman terbaik adalah nilai sosial, yaitu seorang yang selalu membantu teman-temannya ketika kesusahan, menghibur temannya ketika sedih, dan seorang teman yang sudah seperti keluarga sendiri. Nilai agama yaitu seorang yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan seorang teman yang baik. Selanjutnya, unsur ekstrinsiknya, unsur kemasyarakatan, yaitu situasi sosial ketika puisi teman terhebat dibuat.
selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, setelah tadi kita sudah mendengarkan contoh puisi anak dan penerapan pendekatan analitik pada contoh pertama, sekarang kita beralih pada penerapan pendekatan analitik dengan puisi kedua, dengan judul Mereka Menunggu Ibunya oleh Abdul Hadi. Siapa bilang kehidupan binatang yang tak ada artinya? Kulit tulang dan daging mereka sama dengan kulit tulang dan daging kita, sama merasakan pedih dan lapar, sama merindukan belayan kasih sayang. Karena itu, burung di pucuk pohonan, jangan tembak sembarangan. Di sarangnya nun jauh, anak-anak mereka yang kecil dan kelaparan, mencicit tak hentinya, menunggu ibunya pulang. Selanjutnya untuk analisisnya dari unsur intrinsik dimulai dari tema. Puisi di atas menggambarkan perasaan belas kasih yang harus diberikan manusia pada hewan. Yang kedua, rima menggunakan rima baris yaitu AAAA. Tipografinya, puisi di atas memiliki 2 bait. 1 bait terdiri dari 7 baris atau larik. Penulis puisi diawali dengan menggunakan huruf kapital, akan tetapi tidak diakhiri dengan tanda baca. Selanjutnya, nada suasana. Pada puisi tersebut dibawakan dengan nada yang mendayu-dayu dan memelas, karena puisi tersebut menggambarkan ungkapan rasa kasih sayang seorang manusia kepada hewan yang sama-sama memiliki perasaan seperti manusia. Dan yang terakhir dari unsur intrinsik yaitu amanat. Dalam puisi tersebut terdapat pesan tersurat yang sangat jelas digambarkan, yaitu sebagai seorang manusia, kita harus bisa saling berbagi dengan hewan dan jangan menyakiti hewan karena hewan juga memiliki perasaan. Mereka juga memiliki keluarga yang masih butuh dilindungi sama seperti manusia. Dan yang terakhir, unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu unsur biografi. Puisi tersebut merupakan genre puisi untuk anak-anak dari mulai kalangan sekolah dasar. Untuk yang kedua, unsur nilai. Dalam puisi tersebut terdapat unsur nilai sosial kepada sesama makhluk hidup dan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, unsur kemasyarakatan. Puisi tersebut menggambarkan bahwa kita harus senantiasa baik kepada hewan dan juga merupakan sebuah pesan moral bagi masyarakat untuk selalu menyayangi semua dan jenis makhluk hidup juga memiliki perasaan seperti manusia. Baik, sekian dari presentasi kami kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di WA Group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.